Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part kelima dari latihan soal persiapan OSN 2025 tingkat SD bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang sudut terkecil pada jarum jam. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus mengupdate latihan-latihan soal seperti ini. Dan juga kalau misalkan kalian berminat untuk bergabung menjadi salah satu member dari program membership Bimbingan Belajar Online dengan segala benefitnya, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah video ini ya. Silahkan bergabung sekarang. Nah, dan juga buat kalian yang ingin ikut pelatihan rutin persiapan OSNK SD 2025 dari Bimbingan Belajar Online, kami lagi buka pendaftaran kelas baru ya. Untuk harinya itu insya Allah Selasa dan Jumat. Kalau misalkan nggak ada perubahan, ini kelas baru dimulai dari pertemuan pertama ya. Selain ada kelas yang sebelumnya, ini adalah kelas yang kedua dari kami. Kalau misalkan kalian berminat, yuk daftar sekarang karena kelasnya itu terbatas di 6 orang saja. Yuk daftar sekarang di nomor 087860622162. Yuk persiapkan dirimu menghadapi OSN 2025 bersama Bimbingan Belajar Orhan. Oke? Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 12. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sudut terkecil yang membentuk jarum jam pukul 05.00 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan tipe soal yang seperti ini, kami memperkenalkan ada rumus cepat ya untuk mendapatkan segala macam jawaban dari sudut terkecil yang tercipta dari jarum panjang dan juga jarum pendek dari sebuah jam analog seperti soal kali ini. Nah, rumusnya itu seperti apa? Rumusnya itu adalah S sama dengan mutlak 11/2 Q dikurangkan dengan 30 dikaliin dengan P. Nah, P dan Q di sini apa? Jadi anggaplah jam itu menunjukkan pukul misalkan P.2 Q. Artinya P-nya itu adalah jamnya. Jamnya ini dari 1 sampai 12 ya. Kemudian Q-nya itu adalah menitnya. Nah, sebagai contoh ini kan ada soal ya. Soalnya adalah pukul 5.00, berarti P-nya 5, kemudian Q-nya 0 karena 0 menit. Berarti coba kita masukkan ke dalam rumus ini. Di sini ada tanda mutlak ya. Ini tanda garis yang ada di pojok kiri kanannya itu artinya mutlak. Mutlak ini apa artinya? Biasanya kan anak SD belum mempelajarinya. Mutlak ini artinya kalau dapat negatif, jadi kalau negatif dianggap sebagai positif jawabannya. Ubah menjadi ya, diubah menjadi positif. Itu artinya. Berarti jawabannya selalu positif. Nah, berarti di sini coba kita tes masukkan 11/2 kali Q. Q-nya 0. Berarti 11/2 dikaliin 0. Kalau dikaliin 0 tentu hasilnya 0 ya. Kemudian 30 dikaliin dengan P. P-nya adalah 5. Berarti dikaliin 5. Maka di sini yang ini karena dikaliin dengan 0 maka hilang ya. Maka di sini dapat mutlak negatif 30 kali 5 adalah 150. Nah, mutlak dari negatif 150 dihilangkan negatifnya berarti dapat hasilnya adalah 150 derajat. Nah, kayak gini jawaban dari cara penggunaan rumus cepat yang kami tawari dalam video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Yuk kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Kalau misalkan kalian belum paham, silahkan komen di bawah ya. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal nomor 13, kalau misalkan kalian berminat untuk memiliki rekomendasi buku OSN persiapan OSN 2025 tingkat SD bidang matematika yang terbaik yang ada di Indonesia yang berisikan soal-soal tahun 2003 sampai dengan soal 2023, bahkan untuk yang SMA itu sudah terupdate tahun 2024. Nah, jadi kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi kami segera di 087860622162. Yuk persiapkan dirimu dengan buku rekomendasi dari Bimbingan Belajar Orhan. Jadi untuk saat ini kami hanya melayani via WA ya, nggak ada di Shopee, nggak ada juga di Tokped dari Bimbel Orhan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Besar sudut yang terbentuk antara jarum panjang dan jarum pendek pada jam dinding berbentuk lingkaran pukul 15.30 adalah titik-titik. Jadi sekali lagi kita akan menggunakan rumus S sama dengan mutlak 11/2 dikaliin Q, kemudian dikurang dengan 30 dikalikan dengan P. Nah, di soal ini kan 15.30 karena tadi aku bilang nilai-nilai P dan Q itu harus di antara 0 sampai 12, maka di sini
kita harus ubah dulu. Maka di sini kita ubah, dia 15.30 ini kan setara dengan pukul berapa? Pukul 3.30 ya. Maka P-nya 3, Q-nya adalah 30 seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal dimasukin aja ke dalam rumusnya. Berarti S sama dengan mutlak 11/2 dikaliin 30, kemudian dikurang dengan 30 dikalikan dengan 3. Nah, coba kita selesaikan. 30 bagi 2 adalah 15, 15 dikali 11 dapatnya 165 ya. Dikurangin dengan 30 kali 3 adalah 90. Nah, berarti di sini 165 dikurangin 90 itu hasilnya 75 karena dia positif, mutlaknya dihilangin aja. Nah, ternyata jawabannya adalah 75 derajat yang tercipta sudutnya itu antara jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 15.30. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang ikut OSN ini akan ikut lagi ajang KSM tahun 2025 yang akan datang, maka kalian wajib banget memiliki buku PDF buatan dari bimbingan belajar Orhan yang berisikan soal-soal dan juga pembahasan dari soal tahun 2023 ke bawah ya. Untuk 2024 juga insya Allah akan ada, tapi menunggu edaran resmi ya dari panitia pusat terkait tentang soal yang keluar tahun 2024 kemarin. Kalau misalkan kalian berminat, kalian bisa akses di bimbel.orhan.id atau di nomor WA Mimin 087860622162. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Di dalam ruang kelas 5 terdapat jam dinding berbentuk lingkaran. Jam pelajaran pertama dimulai pukul 07.15. Besar sudut terkecil yang terbentuk dari kedua jarum jam tersebut adalah titik-titik. Nah, karena di sini pukulnya 07.15, berarti kan P-nya adalah 7, Q-nya adalah 15. Coba kita masukkan lagi ke dalam rumus. S sama dengan mutlak 11/2 dikaliin dengan Q kurang 30 dikaliin dengan nilai P ya. Coba masukkan, berarti mutlak 11/2 kaliin dengan 15 dikurangi dengan 30 dikaliin 7. Coba kita hitung di sini 2 kalau menjadi pembaginya 15 itu berarti 15-nya menjadi 7,5 ya. 7,5 ini berarti 75 dikali 11 berarti 57 berarti 5, 2, ingat 1, 8 berarti jadinya adalah 82,5. Kemudian dikurangi dengan 30 kali 7 adalah 210. Nah, di sini coba kita kurangin ya, 210,0 dikurangin dengan 82,5. 0 kurang 5 tentu nggak bisa, pinjam dari angka di depannya, maka ini jadinya 10, jadinya 1. 10 kurang 5 adalah 5, 9 kurang 2 adalah 7, 10 kurang 8 adalah 2, satunya turun. Maka ternyata hasilnya adalah mutlak negatif 127,5. Nah, karena ada mutlaknya, hilangin negatifnya, jawabannya adalah 127,5 derajat. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu untuk penjelasan soal kali ini. Jadi sekali lagi buat adik-adik yang belum memahami cara penggunaan dari rumus cepat ini dari bimbingan belajar Orhan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat buat kalian ya rumusnya ini. Nah, jadi itu dia tadi ya pembahasan kita. Kalau misalkan kalian berminat untuk memiliki simulasi soal OSN KSD 2025 bidang matematika, kami juga menyediakan versi gratisnya, tapi nggak ada pembahasannya. Kalau misalkan kalian berminat pembahasannya, kami menjualnya murah saja Rp15.000 per paketnya. Kalau minat, silahkan cek di bimbel.orhan.id ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah soal terkait tentang sudut terkecil dari 2 buah jarum pada jarum jam analog berbentuk lingkaran. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapin 1 buah latihan soal yang cocok banget buat kalian. Silahkan kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Silahkan dikerjakan ya. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan soal-soal kita terkait tentang materi sudut terkecil dari 2 buah jarum pada jarum analog. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.